orang, 50.000 orang di daerah Madison Scars. Dan apa yang terjadi? Dia tantang. Kenapa hidupmu hanya dipakai oleh dunia? Kenapa engkau tidak rela hidupmu diberikan kepada Tuhan? Kenapa engkau rela hidupmu dipakai oleh dunia? Kenapa engkau rela hidupmu hanya dipakai untuk dirimu sendiri? Tapi engkau tidak rela hidupmu dipakai oleh Tuhan yang layak harus memakai hidupmu. Kenapa? Kenapa? Hanya untuk kebutuhan jasmani engkau rela mati. Kenapa hanya untuk kebutuhan tiap-tiap hari engkau rela semua hidupmu? Tetapi kenapa untuk Tuhan engkau tidak pernah rela memberi hidupmu baginya? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab dalam hidup ini. Pertanyaan ini pun harus diberikan kepada murid-murid. Harus ditantang kepada Thomas. Thomas, kenapa hanya karena akalmu engkau rela percaya kepada akalmu, tetapi engkau tidak rela percaya kepada Tuhan dan engkau meragukan Tuhan? Dan kembali lagi kepada Tuhan. Kenapa kita tidak rela mati? Kenapa kita tidak rela hidup ini dipakai oleh Tuhan, tetapi kita hanya rela dipakai untuk yang lain? Maka di sini pelajaran yang pertama yang perlu kita belajar percaya sama Tuhan. Jangan sampai kita buat komitmen tapi kita tidak rela. Berkomitmen kepada Tuhan, tetapi kita tidak rela untuk setia sama Tuhan. Berkomitmen memberi hidup bagi Tuhan, tapi kita tidak rela memberi hidup bagi Tuhan. Tuhan tidak hanya butuh komitmen kita, tapi Tuhan mau kerelaan kita. Bukan masalah kita bisa atau tidak bisa. Karena bisa atau tidak bisa itu tergantung kepada kita. Itu hanya sebatas kita. Tapi masalahnya yang Tuhan tuntut bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi yang Tuhan tuntut adalah masalah mau atau tidak. Kalau kita rela atau tidak rela. Kalau kita rela, maka Tuhan sanggupkan kita untuk menjalani setiap komitmen yang ada. Maka pertanyaan buat kita, kenapa untuk dunia? Kenapa untuk kebutuhan jasmani kita bahkan bisa rela mati, nggak makan berjam-jam hanya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan? Tetapi untuk Tuhan kadang kita mulai hitung-hitung dengan Tuhan. Saya percaya di sini tidak ada, tetapi di tempat lain itu seringkali terjadi. Saya tidak akan mendengarkan lagi pernyataan di depan saya. Ketika saya bertanya, apakah saudara mau beribadah? Apakah saudara mau PA? Apakah saudara mau persekutuan misi? Di depan saya saudara katakan, iya saya datang. Tetapi pada akhirnya saudara tidak rela datang untuk melakukan hal itu. Saudara bukan bertanggung jawab pada manusia, tapi saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Tuhan menuntut tidak hanya komitmen, tapi Tuhan menuntut kerelaan. Omong kosong. Kalau di hadapan Tuhan kita menangis mencucurkan air mata dengan komitmen, tapi kita tidak rela menjalankan komitmen berdasarkan air mata itu, kita tidak rela menjalankan itu, maka itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Maka ini poin yang pertama yang perlu kita belajar di hadapan Tuhan. Sungguh rela di hadapan Tuhan. Alasannya jelas, Tuhan sudah rela memberi hidupnya bagi kita. Tuhan tidak hanya punya komitmen, aku mengasihi dunia dengan kasih yang besar, tetapi Tuhan mewujudkan komitmennya dengan rela memberikan anak yang tunggal buat saudara dan saya. Darahnya dicurahkan, tubuhnya hancur, seluruh hidupnya dikobarkan buat saudara dan saya. Dan dia katakan apa? Aku rela memberikan itu. Pertanyaan, apa yang kita relakan buat Tuhan? Apa yang kita mau relakan buat Tuhan? Saya sangat kecewa kalau kita melayani Tuhan pada awalnya dengan semangat yang luar biasa, tapi lama-kelamaan akhirnya itu menjadi pudar di dalam hidup ini. Dulu kita melayani dengan full waktu, tetapi lama-kelamaan kita memotong waktu Tuhan dan kita pakai untuk hal yang lain. Ini sesuatu yang sangat mengecewakan di dalam hati saya sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan mungkin saya pikir seorang pelayan Tuhan akan memahami itu kita dan betapa hatinya sedih. Sedih sebagai manusia, hati saya sedih, apalagi Tuhan. Tuhan sedia begitu. Saya sangat percaya Tuhan sangat sedih. Oleh kenapa? Waktu yang kita miliki itu adalah waktu yang Tuhan. Apakah manusia pernah membuat waktu? Tidak. Tetapi waktu yang Tuhan dipotong bukan untuk kepentingan kita, tapi kadang untuk kepentingan diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk buat komitmen tapi rela untuk melakukan itu.
saudara. Hal yang kedua yang perlu kita belajar dalam konteks ini, ayat 21. Nah, ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkur, ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimat ini sama. Marta juga bilang begitu, Maria juga bilang begitu. Marta bilang, Tuhan, kiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria datang lagi, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, kalau kita melihat akan Marta dan Maria ini, memang kita melihat juga kembali pada karakternya. Apa yang dikatakan dalam bagian yang lain bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka dan Tuhan mengajar, kemudian dikatakan bahwa Marta sibuk-sibuk di belakang, betul? Sedangkan Maria duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa Maria memilih yang terbaik. Namun jangan salah, kita melihat bahwa karakter Marta seorang yang luar biasa, di mana dia sangat sibuk, dia orang yang mau sibuk. Dia seorang yang cepat, cekatan dan cepat mengambil tindakan. Dalam konteks ini kita melihat bukan Maria yang bergerak duluan. Ketika mendengar Yesus datang, Marta bergerak duluan. Dia punya karakter yang aktif. Maka jangan heran kalau orang yang di dalam hidup ini, persekutuan ini, ada orang-orang yang aktif tapi ada orang-orang yang lambat. Kalau dia lambat sekali jangan dimarahin, memang sudah begitu. Tapi kalau memang dia aktif sekali, memang tidak usah juga. Memang dia sudah begitu. Nah, sebenarnya dalam persekutuan kita membutuhkan orang-orang seperti itu. Ada yang tell me, tapi ada yang cepat. Cek, cepat mikir. Ya. Ada yang cepat mikir, tapi ada yang telat mikir. Nah, ini yang telat mikir ini kalau dalam konteks yang berbeda, dalam situasinya yang berbeda, itu repot. Belum mas, kasur sudah terbakar, tapi dia mikir, api dari mana? Kok bisa terbakar di sini? Tapi kan stop kontak itu di sana. Kok dia makin besar lagi apinya? Kasur dibuat dari apa ya? Iya loh. Nah ini adalah selesai dan pikir habis rumah itu. Tetapi yang cepat juga. Nah ini masalah. Kalau yang karakternya cepat itu juga hati-hati. Kalau anaknya sakit gitu kan, anaknya sakit, step mata putih terbalik gitu ya. Ada istilah itu kalau di Manado apa gitu. Kalau kami bilang mata putih terbalik gitu ya, naik ke atas gitu ya. Nah kadang-kadang panik gitu kan. Kalau dapat suami yang letoi-letoi, dia kan, mak ngapain? Anak kenapa? Iya toh. Langsung yang istrinya yang mulai, kenapa lama-lama bikin bentuk saya cepat-cepat. Kenapa? Kenapa? Sampai kenapa? Kenapa yang terjadi? Saking karena cepat-cepat diangkat. Ayo pak, naikkan bumi. Sampai di rumah sakit ternyata yang diangkat bukan anaknya, bantal guling. Karena ada bantal guling di sampingnya dan karena buru-buru, akhirnya yang dibawa bukan anaknya, yang dibawa bantal gulingnya. Langsung suaminya bilang, iya pak, ma, papa sudah bilang, kalau salah cepat-cepat.